Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik semuanya karena adik-adik sudah bisa datang untuk kegiatan kita kali ini. Nah, sebelumnya adik-adik tahu tidak kita akan melakukan kegiatan apa? Oke, nah sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, bagi adik-adik siapa yang ingin memimpin doanya? Oke, silakan. Teman-teman semuanya untuk melanjutkan diskusi pada hari ini, sebaiknya kita melakukan terlebih dahulu. Nah, semoga dengan kita melakukan doa di awal kegiatan ini, semoga kita bisa kegiatan kita lebih lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, adik-adik semuanya tadi tidak tahu ya kita melakukan kegiatan apa hari ini. Nah, kita hari ini ada melakukan kegiatan yang namanya BKP. Nah, adik-adik semuanya apakah tahu itu apa BKP? Belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu BKP ya. Nah, BKP itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan ke beberapa orang kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan membahas topik yang sedang hangat dibahas yang viral atau yang terkini saat ini. Nah, tujuan dari BKP ini adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta mendapatkan informasi terbaru yang dibahas saat ini. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaan dari BKP ini yaitu dengan cara duduk melingkar seperti yang kita lakukan saat ini, dengan beranggotakan 8 orang dengan ibu sebagai pemimpin kelompoknya. Nah, di sini juga terdapat asas-asas bimbingan kelompok. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini ibu mengharapkan adik-adik untuk sukarela menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini diharapkan adik-adik untuk dapat terbuka dan dapat mengemukakan segala pikiran maupun perasaan. Nah, yang ketiga itu ada asas kegiatan. Nah, di sini itu asas kegiatan itu yaitu adik-adik melakukan kegiatan itu dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum mengemukakan pendapatnya. Nah, sebelum adik-adik mengemukakan pendapatnya, adik-adik mengangkat tangannya terlebih dahulu dan
Di sini adik-adik diharapkan untuk tidak membocorkan apapun yang menjadi rahasia di dalam kelompok ini. Nah, sekarang kita mulai sesi perkenalan. Nah, siapa dulu yang ingin memperkenalkan dirinya? Ibu. Dimulai dari ibu dulu atau dimulai dari Ananda? Dari ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Nabila Henita, biasa dipanggil Ibu Bila. Halo Ibu. Halo. Sekarang selanjutnya Ananda untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari siapa dulu? Siapa dulu nih? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nadira Zarani Adia, biasa dipanggil Dira. Halo Dira. Dira. Oke, silakan, siapa lagi yang ingin silakan. Perkenalkan semuanya, aku Azahra, biasa dipanggil Azah. Halo Halo. Azhar. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Halo Azhar. Oke, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putri, biasa dipanggil Putri. Halo Putri. Oke, lanjut, siapa yang ingin memperkenalkan diri? Dulu nih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sani Zahira, panggil Sani. Halo Sani. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fitrani, biasa dipanggil Hana. Halo Sani. Oke, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Noviana Jepang, biasa dipanggil Anda. Halo Adel. Siapa lagi? Ara? Perkenalkan, nama saya Sitiana Zahra Kanita, bisa dipanggil Zahra. Halo Ara. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda, biasa dipanggil Halo Amanda. Nah, semuanya sudah perkenalan diri ya. Nah, agar kita lebih akrab lagi, ibu akan memperkenalkan salah satu permainan, itu namanya adalah permainan rangkai nama. Nah, di sini Anda semuanya pertama-tama itu menyebutkan namanya masing-masing dulu. Nah, terus nama panggilan serta bunga favorit. Di sini apakah Anda ingin bertanya? Dimulai dari siapa dulu? Nah, di sini agar kita akrab, memperkenalkan salah satu permainan. Permainan ini yaitu namanya permainan rangkai nama. Di sini ada semuanya. Langkahnya itu yaitu yang pertama menyebutkan namanya masing-masing, nama panjangnya, dan kedua nama panggilan, serta yang ketiga itu bunga favorit dari teman-teman. Nah, dimulai dari ibu dulu. Nama ibu Bila, ibu suka bunga matahari. Oke, silakan, siapa dulu yang ingin? Silakan Ira. Nama ibu Bira, suka bunga matahari. Saya Nadira, suka bunga mawar.
Bila suka bunga matahari, Nadira suka bunga mawar, Adel suka bunga tulip, Putri suka melati, Tommy suka bunga matahari, Manda suka bunga mawar. Bunga matahari, Nadira suka bunga mawar, Adel suka bunga tulip, Putri suka bunga melati, Armi suka bunga matahari, Manda suka bunga mawar, Azza suka bunga Matahari. Aku siapa? Amanda suka bunga mawar. Azza suka bunga Nana suka bunga mawar. Berarti boleh berdua tapi bosan. Nadira suka bunga matahari, Kak Nadira suka bunga mawar, Kak Adel suka bunga tulip, Kak Putri suka bunga melati, Adel suka bunga matahari, Kak Manda suka bunga mawar, Kak Azza suka bunga lili, Sarah suka bunga mawar, Sandi suka bunga mawar merah. Kakak tahu kan? Aku tahu di mana. Tahu nggak keren sekali. Oh, tahu nggak dari sini? Kami sukanya bunga matahari, Kak Amalia sukanya bunga mawar, Kak Alia sukanya bunga tulip, bunga lili, Aku juga sama. Aku pas ya. Mandi dari tapi. Clara sukanya bunga mawar, Sani sukanya bunga mawar, Asal suka bunga. Baik, Ibu jelaskan lagi semuanya ya. Ibu matahari, suka bunga mawar, ada suka bunga tulip, Putri suka bunga melati,
suka bunga matahari, Manda suka warna bunga mawar, Azla suka bunga lili, Farah suka mawar, Sani suka bunga mawar, dan Asa suka bunga melati. Nah, buat semuanya ya. Ini Ibu ulangi lagi ya semuanya. Nah, yang suka itu bunga matahari, ada suka bunga mawar, ada suka bunga tulip, ada suka bunga lili, ada suka bunga matahari, Manda suka bunga mawar, ada suka bunga lili, ada suka warna mawar, ada suka bunga mawar, ada suka bunga melati. Nah, semoga dengan ini kita semakin lebih akrab dan bisa saling mengenal satu sama lain ya. Nah, perlu Ibu jelaskan lagi, PKP itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan ke beberapa orang kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan membahas topik-topik yang sedang hangat atau viral saat ini. Nah, tujuan dari PKP ini yaitu yang pertama bisa menambah wawasan baru untuk adik-adik semuanya, dan serta juga bisa mendapatkan informasi terbaru atau informasi yang terkini pada saat ini. Nah, cara pelaksanaannya itu yaitu adik-adik cukup mengangkat tangannya terlebih dahulu sebelum mengemukakan pendapat atau pikirannya sendiri. Nah, bagi adik semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Apakah adik-adik semuanya siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Iya. Oke, bagus ya semuanya. Cepat. Nah, pada kegiatan kita hari ini kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat pada yang dibicarakan atau yang hangat dibahas saat ini. Nah, seperti topik yang Ibu berikan yaitu seperti topik pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum kiai. Nah, di sini Ibu meminta semuanya untuk mengucapkan satu ayat yang masalah yang akan dibahas itu kan nanti gitu kan. Nah, dari hasil voting yang banyak, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita bagi topik tugas yang belum terpilih. Nah, nantinya akan kita bahas pada sesi konseling selanjutnya. Nah, di sini siapa nih yang mau mengungkapkan topiknya terlebih dahulu? Oke, silakan Dira. Jadi yang bisa dicontohkan yaitu kasus mahasiswa PNP yang dilakukan di Surabaya. Nah, selanjutnya siapa? Silakan Putri. Saya akan
Saya akan mengajukan kasus terkait dengan dugaan korupsi MBI. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Oke, silakan. Tentang pelecehan yang dilakukan oleh mahasiswa UI. Siapa lagi? Oke, Azhar. Mengajukan topik tentang adanya rumor Siapa lagi nih yang oke dan Azhar. tentang kasus mahasiswa yang bunuh diri. Siapa lagi yang tadi? Tentang narkoba. Sani, Farah. Baik, siapa lagi yang belum ini menemukan topiknya? Nah, dari topik-topik yang sudah disampaikan adik-adik tadi, topik mana nih yang mau dibahas lebih dahulu? Tentang itu kok, pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh anak fakultas hukum. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi? Selain kasus Pelecehan ya. kasus penembakan Siapa lagi? Tentang narkoba. Siapa yang belum? Bahwa kasus yang diangkat oleh kita itu yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit Nadira bagaimana kronologinya dari Baik, mengenai kasus pelecehan seksual mahasiswa UI pada Fakultas Hukum ini terjadi pada April 2026, di mana beredarnya tangkapan layar percakapan di sebuah grup chat yang berisi komentar vulgar, pelecehan verbal dan perendahan terhadap mahasiswa dan juga diduga ada pelecehan terhadap dosen-dosennya. Dan sebanyak 16 mahasiswa FHUI angkatan 2023 yang terlibat di dalam percakapan grup tersebut. Kasus ini terungkap setelah para pelaku secara tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf di grup angkatan yang kemudian memicu rasa penasaran mahasiswa lain hingga bukti percakapan tersebar luas di media sosial. Jadi awal mulanya tersebar ini salah satu anggota grup yang udah keluar memberitahukan percakapan ini kepada pacarnya. Jadi mungkin karena bocornya chat ini, jadi mulailah tersebar di lingkungan fakultas tersebut. Terus setelah kasusnya viral, pihak FHUI melakukan investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi para pelaku ini dibawa setelah para mahasiswa Fakultas Hukum
melakukan demo atau penuntutan terhadap perilaku pada para yang melecehkan. Dilakukan kalau nggak salah di tengah malam itu Kak, disiarkan langsung oleh para mahasiswa UI melalui live dan juga di sana keputusannya itu bahwasanya para mahasiswa UI ini cuman diberi sanksi nggak sampai di DO tapi cuman ya di skor. Jadi karena keputusan tersebut para pihak-pihak yang merasa terlecehkan tidak terima. Jadi pelakunya ini bukan hanya mahasiswa ya, tapi juga Korbannya bukan hanya mahasiswa. korbannya bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen-dosen. Berarti dosennya dosen perempuan ya? Iya. Nah, adik-adik semuanya, tadi kan kita sudah mendengar permasalahan yang disampaikan dari Nadira, yaitu mengenai pelecehan seksual yang berada di Universitas Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik tahu tidak apa itu pelecehan seksual? Bisa siapa dulu yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan Azza. Pelecehan seksual itu adalah kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, baik berupa verbal maupun non verbal. Oke, bagus ya. Dari Aisyah tadi, kalau misalkan pelecehan seksual itu dilakukan dengan cara non verbal maupun verbal. Bagus ya, Azza. Baik, silahkan siapa lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan ya. Saya sependapat dengan pendapat Aida mengenai apa itu pelecehan. Sedikit saya tambahkan bahwa pelecehan ini membuat korban merasa tidak nyaman, terhina, takut, dan juga terancam. Oke, jadi selain yang disampaikan Azza tadi, pelecehan seksual ini juga dapat menyebabkan korbannya itu merasa tidak nyaman, terus terancam dan sebagainya. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya lagi? Silakan Amanda. Perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain. Oke, selain yang disebutkan Ira tadi, pelecehan seksual itu adalah perilaku menyimpang dan merugikan orang lain. Nah, siapa lagi nih yang belum kan pendapatnya? Silakan tadi. Jadi pelecehan seksual itu bisa menyebabkan korbannya itu menjadi trauma psikologis ya, kan. Nah, teman-teman tahu tidak pelecehan seksual itu penyebabnya itu karena apa? Silakan.
Azhar? Mungkin karena hawa nafsu yang tidak Bagus ya Azhar, mungkin karena hawa nafsu yang tidak terkontrol. Nah, Amanda, silakan. Lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Oke, pertemanan yang tidak sehat ya. Nah, satu lagi, Dira. Itu budaya yang menormalisasikan perilaku seksual yang tidak pantas. Oke, satu lagi yang ingin menunjukkan pendapat. Penyebab dari itu kurangnya empati dan kurangnya pengendalian diri ya. Bagus ya, pendapat dari teman-teman semuanya. Nah, pelecehan seksual itu apa sih dampak dari pelecehan seksual tersebut? Silakan Amanda. Mengakibatkan korbannya itu tidak percaya diri. Mengakibatkan korbannya tidak percaya diri ya. Nah, silakan Fitri. Trauma Menyebabkan trauma. Satu lagi nih, Asa. gangguan konsentrasi belajar atau bekerja. Oke, bagus ya. Dira. Dari dampak sosialnya Kak, si korban ini menarik diri dari lingkungan sosial dan juga dia sulit mempercayai orang lain. Oke, jadi penyebab dampak dari pelecehan seksual itu tidak hanya mentalnya, tapi juga ke sosialnya. Itu menyebabkan dia menarik diri dan tidak sulit untuk percaya diri. Silakan Nara. Berikutnya rasa malu yang besar. Oke, bagus. Siapa lagi yang belum? Depresi. Oke. Andi? Gangguan kesehatan mental. Nah, pendapat dari teman-teman semuanya itu sangat bagus ya. Tadi dari pendapatnya Dira itu bisa menyebabkan korban tersebut menarik diri dan tidak percaya diri, dan juga bisa menyebabkan korbannya itu trauma dan depresi dan sebagainya. Nah, ibu mau bertanya nih, agar tidak terjadi hal tersebut, bagaimana sih cara kita untuk terhindar dari kejadian tersebut? Oke, silakan. Siapa yang Menjaga batasan kita dengan lawan diri. menjaga batasan kita dengan lawan diri? Silakan, Nazar. Mungkin kalau kita yang perempuan bisa jaga pakaian supaya tidak terlalu kelihatan Menjaga pakaian agar tidak terbentuk. Oke, silakan Ira. Tidak menormalisasikan percakapan seksual. Oke, tidak menormalisasikan percakapan seksual. Oke, siapa lagi? Ara. Waspada di tempat selfie. Siapa lagi nih yang belum? berhati-hati menggunakan media sosial. Oke, berhati-hati menggunakan media sosial. Amanda? Meningkatkan iman dan takwa. Oke, bagus sekali ya, meningkatkan iman dan takwa. Siapa lagi yang belum, Hani? Tindakan perlindungan diri. Melakukan perlindungan diri, mungkin menjaga diri agar tidak terbawa arus
terputus oleh pertemanan yang toksik atau pertemanan yang gitu ya. Adik-adik semuanya, jika kalian mengalami hal tersebut, apa nih yang kalian lakukan? Dira? Saya mengajukannya ke pihak yang bisa mengatasi masalah tersebut. Putri? Mencari pendamping seperti orang yang Bagus. Apalagi? Bisa? Bagus ya. Sama lagi yang ingin saya akan mengajukan kepada semua pihak yang berwenang. bagus ya dari pendapat adik-adik semuanya, yaitu tadi dari Dira itu pendapatnya ada Dira. Pertama itu mengadukan ke pihak yang berwajib, terus lebih mendekatkan diri dengan kedua orang tua, mengatakan dengan keras kalau perilaku tersebut tidak pantas. Nah, bagus ya semuanya, tepuk tangan dong. Nah, di sini Ibu meminta dari masing-masing anak semuanya untuk berkomitmen agar kejadian yang ini tidak terjadi lagi ke depannya. Nah, siapa nih adik-adik semuanya yang ingin berkomitmen terlebih dahulu? Bagus ya, menjaga aurat. Silakan Saya berkomitmen menggunakan pakaian yang tertutup. Oke, bagus. Apalagi? saya berkomitmen untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Sangat bagus. Apalagi? Dira? Saya berkomitmen jika saya jika saya mengalami perilaku tersebut, saya akan melawan. Siapa lagi yang belum? Dalam diskusi ini, kita Menjaga lingkungan ya, berarti ya. Siapa lagi yang belum? Ani? Menjaga perilaku yang sopan. Siapa lagi yang belum? Ara? Bagus. Siapa lagi? Ya, Azhar? Dari pertemanan yang bersifat pribadi. Oke, bagus. Siapa lagi yang belum? Ani? saya berkomitmen menjaga diri lebih hemat. Bagus ya, dari komitmen dari anak-anak semuanya. Nah, tidak terasa kegiatan kita kali ini sudah berada di ujung waktu. Nah, di sini Ibu meminta adik-adik semuanya untuk memberikan kesan terhadap kegiatan kita kali ini. Siapa dulu yang memberikan
ingin memberikan kesannya. Siapa dulu, Dira atau Manda? Iya, Manda. Pesan saya tuh kegiatan ini tentunya seru ya Bu, karena kita mendapatkan beberapa informasi yang baru. Bagus ya. Dari diskusi pada hari ini saya dapat bagus semuanya ya kesan-kesannya. Nah, jika ada kesan pastinya ada pesan. Nah, bagi ada semuanya yang mungkin punya pendapat atau pesan untuk kegiatan kita kali ini, silakan untuk memberikan pesannya. Silakan lebih dahulu yang memberikan pesan. Silakan Nida. Saya berharap pada Lain kali untuk kedepannya kita akan menyediakan snack ya. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan pesannya? Pesannya untuk kegiatan besok ini kita makan-makan dulu Bu. Oke, berarti sebelumnya belum makan ya? Belum Bu. Dari pagi? Iya Bu. Aduh, kenapa tadi? Baik, kedepannya sebelum kita memulai kegiatan kita alangkah lebih baik kita untuk makan terlebih dahulu. Nah, siapa lagi nih yang ingin memberikan pesannya? Ya, Sani. Oke, bagus ya Sani. Nanti Ibu akan menyediakan iPhone 17 Pro Max. Paramek sebenarnya. Max nanti ya yang memberikan ya Sani. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan pesannya? Bu Liaza. Mungkin untuk sesisnya itu ya tidak sampai maghrib. Oke, maaf ya sekali lagi Ibu juga tidak sempat melihat waktunya. Mungkin untuk kedepannya kita akan lebih teliti lagi ya. Baik, Bu. Baik Bu, maaf ya anak semuanya. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Nah, baik adik-adik semuanya, kapan nih akan dilanjutkan lagi konseling kegiatan kita selanjutnya? Sebaiknya minggu depan. Berarti di tempat yang sama kan? Iya Bu. Berarti kegiatan kita akan dilakukan minggu depan di tempat yang sama lagi ya semuanya. Iya Bu. Nah, kegiatan kita akan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan berguna untuk bagi orang lain juga. Amin. Nah, sampai di sini ibu ucapkan terima kasih dan mohon